Teman-teman, firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman sekalian, firman Tuhan begitu amat indah mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan tetap untuk turun-temurun. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita yang akan mengikuti persekutuan online ini dipenuhi dengan syukur dan dipenuhi dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu bahwa persekutuan online ini sekalipun tidak dilakukan dengan fisik, tetapi di dalam rumah kita masing-masing, biarlah Tuhan yang disenangkan, dimuliakan melalui setiap puji-pujian yang akan dinaikkan. Mari saat ini kita siapkan hati kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, benar firman Tuhan berkata, biarlah hati kami penuh dengan syukur, masuk ke dalam pintu gerbang-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian oleh karena kebaikan dan kesetiaan-Mu ya Tuhan tetap untuk turun-temurun. Dan biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, ibadah hari ini boleh menguatkan iman kami untuk mengikut Tuhan tanpa ragu, tanpa gentar ya Tuhan, bahwa Engkaulah nahkoda kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang rindu untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, beracaralah dalam hati kami hari ini, dalam persekutuan online ini. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, dan bertahtalah atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita beribadah bersama-sama. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Hingga hari ini kita boleh datang beribadah bersama. Mari teman-teman, dimanapun kita berada saat ini, saya mengajak kita semua untuk satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan lembut kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Panggil dia Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian
Kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin teman-teman. Mari saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kita mau sorakan Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertolak, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melebur dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari teman-teman, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Dengan penuh sukacita kita mau katakan, pelukis cakrawala, pemilik kehidupan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertolak, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertolak, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman, sebelum masuk di dalam doa, ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, percayalah itu ada di dalam rancangan Tuhan. Baik itu hal-hal yang menyedihkan maupun hal-hal yang terkadang membuat kita putus asa, itu semua ada di dalam rancangan Dia. Mukjizat Tuhan ada bagi setiap kita, anak-anaknya yang mau percaya dan taat kepada Dia. Mari saat ini saya mengajak kita semua, kita mau nyanyikan pujian ini. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari
masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Teman-teman, kita mau berdoa untuk proses distribusi vaksin yang masih terus berlanjut di Indonesia. Kita doakan agar proses pendistribusian vaksin ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kita doakan juga untuk masyarakat Indonesia supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk proses pendistribusian vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin proses pendistribusian ini. Tuhan tolong setiap pemimpin daerah yang ada supaya bisa merealisasikan proses vaksinasi kepada masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia supaya bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah untuk melaksanakan proses vaksin ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk persiapan pemilihan Majelis GKI Gading Serpong. Berdoa untuk pelaksanaannya yang akan diadakan pada bulan April. Kita doakan supaya jemaat bisa ikut turut berpartisipasi dalam proses pemilihan ini. Doakan juga untuk setiap majelis yang terpilih nantinya benar adalah pilihan dari Tuhan buat gereja kita yang bersedia untuk melayani di rumah Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang membawa gereja kami GKI Gading Serpong ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk proses pemilihan majelis yang akan dilaksanakan pada bulan April. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, memimpin proses pemilihan ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada. Biarlah setiap jemaat bisa ikut turut andil, berpartisipasi ya Tuhan di dalam proses pemilihan ini. Biarlah Tuhan, setiap majelis yang boleh terpilih, yang terbentuk nantinya, benar merupakan pilihan Tuhan, yang Tuhan sediakan buat gerejamu. Kami berdoa biarlah mereka Tuhan, bisa memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan di GKI Gading Serpong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir kita berdoa untuk setiap kita remaja dan pemuda di GKI Gading Serpong. Kita doakan untuk pertumbuhan rohani remaja dan pemuda. Kebangunan rohani remaja dan pemuda di masa pandemi yang sulit ini. Serta teman-teman kita remaja dan pemuda yang mengalami kelesuan dan kemunduran rohani. Biar Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini datang berdoa menyerahkan untuk setiap kami, remaja dan pemuda GKI Gading Serpong ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami, di mana di masa pandemi ini mungkin bukan masa yang mudah untuk kami lewati ya Bapa. Mungkin banyak di antara kami yang sudah putus asa, yang sudah merasa jenuh dengan kondisi seperti ini. Tuhan, kami mohon, Tuhan datang, Tuhan menolong setiap kami. Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami untuk melalui masa-masa sulit ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap remaja dan pemuda. Mungkin sudah banyak yang mengalami kelesuan maupun kemunduran rohani ya Bapa. Kiranya Engkau menolong setiap kami. Engkau membakar lagi semangat kami, hati kami untuk bisa kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada Engkau ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia
Sebab kami yakin Bapa, mukjizat ada bagi setiap kami yang mau taat, setiap kami yang mau percaya hanya kepada Engkau Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam Persekutuan Pemuda Remaja GKY Gading Serpong, dan kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Karena itu mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini, kesempatan yang boleh Tuhan berikan satu kali lagi untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah sendiri yang menolong setiap kami, dan biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan, hari ini saya diberikan sebuah tema, yaitu tanpa keraguan. Karena itu saya mengajak kita membuka di dalam dua bagian firman Tuhan, yaitu yang pertama dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, dan nanti Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang tema kita hari ini tanpa keraguan, maka kita akan berhadapan dengan satu kata, yaitu keraguan. Dan ketika kita bicara tentang keraguan, maka muncul satu kata, yaitu skeptis, dan sebuah paham, yaitu skeptisisme. Nah, ketika kita bicara tentang skeptisisme, adalah paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti, sehingga itu meragukan, sehingga itu mencurigakan. Jadi paham ini adalah paham yang memandang sesuatu itu tidak pasti, tidak jelas, tidak ada kemutlakan, sehingga segala sesuatu itu perlu dicurigai, perlu dikatakan diragukan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, skeptis itu punya arti kurang percaya, punya arti ragu-ragu terhadap misalkan sebuah pengajaran. Misalkan ketika penderitaan, zaman COVID ini banyak orang bertanya, banyak orang mempertanyakan tentang misalkan penderitaan yang dialami ketika seseorang mengalami COVID, anggota keluarga mengalami COVID, bahkan meninggal karena COVID, maka mereka bertanya tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada mereka. Jadi skeptis, mereka ragu tentang Allah yang penuh kasih itu. Jadi ketika kita bicara tentang skeptisisme, adalah ketidakpercayaan atau keraguan
seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Teman-teman, seorang menuliskan di dalam New York Times, seorang bernama Tom Friedman berkata seperti ini, bahwa skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah ditipu. Sehingga orang-orang skeptis itu orang-orang yang berpikir bahwa saya kira itu tidak benar. Saya akan menceknya terlebih dahulu sebelum saya meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Ketika kita melihat akan hal ini, maka keraguan itu bisa muncul dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor daya jangkau akal kita. Jadi kita seringkali mendapati dan memahami bahwa akal manusia, pemikiran manusia itu terbatas. Sehingga ketika pemikiran terbatas ini ingin memahami sesuatu yang tidak terbatas atau di luar pemahaman manusia, maka muncul keraguan itu. Kemudian yang kedua adalah karena kelima indera kita yang kita tidak bisa tangkap dengan indera kita. Jadi kita kan punya 5 indera seperti itu ya. Indera pelihat, perasa, peraba. Dan ketika itu tidak bisa kita rasakan dengan indera kita, maka kita ragu itu ada atau tidak. Itu pasti atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah karena pengalaman kita. Jadi baik ketika kita bicara tentang apa yang di luar akal kita, indera kita, dan kemudian pengalaman kita, sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang kita pahami, maka kita seringkali mengalami yang namanya keraguan atau ragu. Singkatnya, keraguan itu selalu berurusan dengan kemanusiaan kita yang terbatas. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa semua orang itu pasti pernah mengalami namanya keraguan. Dan 2 kondisi yang muncul di dalam keraguan itu. Yang pertama adalah karena sesuatu yang amat buruk menimpa kita. Jadi misalkan kalau kita punya anggota keluarga, dan anggota keluarga yang kita sayangi tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba kita dapati terkena serangan jantung dan meninggal. Dan kemudian kita berpikir bahwa ini sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang seperti apa hidup kita ke depan tanpa anggota keluarga ini yang kita kasihi. Sehingga kita muncul yang namanya keraguan akan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah karena kita mendapati sesuatu yang teramat baik. Tadi teramat buruk, sekarang teramat baik. Teramat baik ketika bicara, misalkan suatu hari kita dihubungi oleh bank, dan kemudian bank itu berkata bahwa kita dapat undian, dan itu nyata, bukan hoax seperti itu, bukan tipuan, tetapi nyata, dan kita berpikir bahwa benarkah itu adalah untuk kita. Muncul keraguan itu. Dan ketika kita bicara tentang keraguan, maka 2 penyebab keraguan itu timbul. Yang pertama adalah keraguan bisa muncul karena pergumulan intelektual kita. Tadi yang saya katakan, karena pemahaman kita yang terbatas, indera kita juga terbatas, sehingga pergumulan intelektual itu membuat kita ragu. Teman-teman, banyak hal orang coba mempertanyakan misalkan iman kekristenan kita. Yang sering kali dipertanyakan adalah iman kekristenan berkaitan dengan Allah Tritunggal itu. Ketika bicara tentang Allah Tritunggal, maka kita mengalami pergumulan intelektual di situ. Ketika kita berupaya untuk menjelaskan kepada orang lain tentang konsep Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara tentang kondisi realita hidup kita. Maka keraguan itu juga sering timbul. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah anak Tuhan itu boleh bersikap skeptis, boleh bersikap ragu, boleh memiliki keraguan? Bagi saya, keraguan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin ketika orang Kristen berkata bahwa dia tidak pernah satu kali pun dia memiliki keraguan di dalam hidupnya. Karena bagi saya, keraguan itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi, ketika kita bicara tentang hal ini, ketika saya berkata bahwa keraguan itu sesuatu yang wajar terjadi, tetapi saya juga berkata bahwa jangan kebablasan di dalam keraguanmu. Jangan kebablasan di dalam mempertanyakan segala sesuatu dan akhirnya engkau menolak akan Tuhan.
Jangan ragu dan akhirnya kebablasan dan membuat engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan ragu dan akhirnya membuat engkau akhirnya memutuskan tidak mau berelasi lagi dengan Tuhan. Itu kebablasan. Satu sisi, keraguan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi sisi lain, keraguan pun jangan sampai kebablasan. Karena itu teman-teman, bagaimana supaya keraguan itu membuat kita tidak kebablasan ragu? Di dalam 1 Korintus pasal 18 ayat 13, dikatakan di sana, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Teman-teman, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, LAI memberikan sebuah judul adalah Israel sebagai suatu peringatan. Israel yang mana di sini? Israel yang bicara tentang nenek moyang bangsa Israel. Dan kita tahu nenek moyang bangsa Israel ketika bicara tentang pencobaan, mereka seringkali ragu. Mereka seringkali meragukan tentang Tuhan. Kalau kita ingat, banyak sekali bangsa Israel yang coba bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka coba untuk berseru kepada Tuhan. Mereka coba untuk mempersalahkan Tuhan. Ketika tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut minta makan sama Tuhan. Ketika dikasih burung dara, dikasih mana seperti itu. Tetapi mereka tidak berhenti sampai situ. Mereka tidak puas dengan mana dan mereka minta daging kepada Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan tidak ada air, mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Sampai kita bisa tahu bahwa Musa sampai pusing dengan mereka. Musa sampai puyeng sama mereka karena keraguan mereka pada Tuhan. Padahal itu bicara hanya sebatas sesuatu permasalahan-permasalahan atau pergumulan-pergumulan atau pencobaan-pencobaan yang biasa, bukan? Tetapi mereka nggak berhasil lakukan itu. Mereka tetap ragu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan hukum mereka. Tuhan buang mereka di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun yang harusnya kalau lihat peta cuman beberapa waktu mereka sampai. Tetapi Tuhan izinkan mereka berputar-putar. Kalau kita bicara tentang kerajaan Israel, maka mereka pun dibuang. Dan itulah kondisi mereka. Karena itu ketika bagian ini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus yang notabene pun adalah orang Israel juga masuk di situ dan orang non-Israel juga percaya yang ada di Korintus. Paulus berkata, ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Lalu apa yang dialami oleh jemaat Korintus waktu itu? Teman-teman, ketika kita melihat jemaat Korintus waktu itu, mereka pun adalah orang-orang yang juga mengalami permasalahan. Mereka waktu itu agama Kristen atau iman kekristenan dianggap sebagai iman atau agama yang merusak akan Yudais waktu itu. Merusak agama Yahudi waktu itu. Kalau bahasa sekarang bisa dikatakan bahwa orang-orang Kristen waktu itu seperti kanker yang menggerogoti iman orang-orang Yahudi atau iman Yahudi Yudaisme waktu itu. Sehingga mereka menjadi orang yang dianggap sebagai sekte, yang harus dikucilkan, yang harus dianiaya, yang harus tidak boleh jual beli, yang harus juga menderita, yang harus kalau ada sesuatu disalahkan dan ditangkap. Sesuatu yang besar yang mereka alami. Tetapi bagi Paulus, apa yang mereka alami itu adalah sesuatu yang biasa. Teman-teman, ketika kita melihat bagian ini, maka kenapa Paulus bisa berkata itu biasa? Apakah Paulus adalah orang yang begitu kejam tentang penderitaan? Begitu tidak peduli dan tidak punya hati kepada jemaat Tuhan di Korintus yang sedang menderita? Bagi saya tidak. Firman Tuhan juga berkata tidak. Bahwa Paulus pun adalah orang yang tidak lepas dari yang namanya penderitaan atau pencobaan. Kalau kita bicara tentang Paulus, maka kita bisa temukan perjalanan Paulus sejak dia menjadi pengikut Kristus. Dia terombang-ambing kapal dan kemudian terombang-ambing di lautan. Dia harus diturunkan dari tembok dengan tali. Banyak sekali dia disesah dan banyak penolakan-penolakan yang dialami oleh Paulus. Tetapi bagi Paulus,
semuanya itu tidak menjadi alasan untuk dia meragukan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka kata pencobaan itu menggunakan sebuah kata yang berasal dari kata piera, yang berarti mengalami. Nah teman-teman, ketika kita melihat bagian ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kamu terjadi, yang kamu alami, tetapi Paulus juga gunakan kata di sana menunjuk kepada Tuhan. Dikatakan pistos, yaitu setia. Allah yang tidak akan membiarkan dan Allah yang tidak akan meninggalkan mereka. Jadi Paulus berkata bahwa penderitaan yang kamu alami betul nyata. Tetapi penderitaan yang kamu alami tidak akan pernah untuk membuat Allah meninggalkan kamu. Tidak akan pernah membuat Allah untuk membiarkan kamu di dalam penderitaan itu. Dan kata lain, Paulus berkata bahwa Allah akan senantiasa menyertai kamu. Kenapa Paulus meyakini itu? Karena dia sudah mengalami penyertaan Tuhan. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka Paulus mengajak jemaat Tuhan untuk kembali pada Tuhan yang setia itu dan menolong mereka untuk juga ketika mereka mengalami kesulitan di dalam hidup mereka. Karena itu teman-teman, Allah yang setia adalah Allah yang senantiasa akan menolong kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini bercerita ketika Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk berkata kepada bangsa Israel yang dibuang ke Babel, dan Tuhan berkata penghukuman itu 70 tahun karena bangsa Israel tidak taat dan mereka dibuang ke sana. Tetapi di dalam pembuangan itu, maka Tuhan mengutus Yeremia dan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, ketika melihat akan hal ini, mungkin orang Israel bertanya, Tuhan sudah hukum kita. Tetapi melalui Yeremia, dia juga berkata bahwa dia punya rancangan untuk kita. Dan rancangan itu dikatakan rancangan yang penuh harapan. 70 tahun, bukan masa yang mudah, bukan masa yang singkat. Satu generasi Israel akan ada di Babel. Tetapi 70 tahun pun Allah berkata kepada Yeremia, dan Yeremia berkata kepada bangsa Israel, 70 tahun pun, sekalipun mereka di dalam masa pembuangan, Allah tidak tinggalkan mereka. Dan suatu hari setelah 70 tahun lewat, mereka akan kembali ke tanah perjanjian dan mereka akan mengalami kehidupan penyertaan Tuhan lebih lagi di situ. Karena itu teman-teman, jadi jangan pernah ragu dengan Allah. Jangan pernah ragu dengan iman kekristenan kita. Seorang bernama Lee Strobel, seorang mantan ateis, dia ngomong gini, mengingat banyaknya bukti yang saya temukan. Jadi ketika dia menjadi ateis dan dia coba meneliti tentang iman kekristenan dan dia bandingkan dengan ateisnya, maka dia berkata bahwa mengingat banyak bukti yang saya temukan, dibutuhkan lebih banyak iman untuk mempertahankan ateisme saya daripada menyerah pada agama Kristen. Kenapa Lee bisa berkata seperti itu dan akhirnya dia menjadi mantan ateis? Karena dia menemukan bahwa di dalam kekristenan tentang kehidupan penyertaan Tuhan, tentang sebuah kepastian yang Allah berikan, sehingga dia memutuskan daripada jadi orang ateis, lebih baik menjadi orang Kristen yang percaya pada Kristus. Nah, kekristenan itu bukanlah iman yang buta, yang melompat di dalam kegelapan, tetapi iman kekristenan adalah iman yang didasari oleh bukti sejarah. Iman yang didasari oleh fakta-fakta ilmiah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah turun ke dalam dunia, dia telah lahir, dia telah melayani, dan dia telah memberitakan kabar baik. Dan beberapa hari ke depan kita memperingati akan kematian dan kebangkitannya. Dan bersyukur karena itulah dia bangkit, naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali. Penyertaan itu, pemeliharaan itu, peninggalan kepada kita dilakukan oleh Kristus kepada kita.
Seorang bernama John Lennox, seorang filsuf Kristen berkata, iman bukanlah lompatan dalam kegelapan. Justru sebaliknya, itu adalah komitmen berdasarkan bukti-bukti. Banyak orang berpikir bahwa iman Kristen merupakan iman yang asal percaya saja, walaupun tanpa bukti. Namun sebenarnya John Lennox berkata, Tuhan kita telah memberikan banyak bukti pada kita akan keberadaan, akan kedaulatan, dan kasih-Nya pada kita. Jadi sesuatu yang sangat salah ketika orang berkata orang Kristen itu cuman percaya dan beriman kosong. Enggak mikir seperti itu ya. Enggak menganalisa, enggak ada bukti. Tetapi John Lennox berkata tidak. Bahwa iman kekristenan adalah iman yang Tuhan berikan dan iman yang percaya kepada Tuhan yang memberikan banyak sekali bukti tentang keberadaan, tentang kedaulatan, tentang kasih-Nya kepada kita. Kalau kita pikirkan, dulu waktu awal COVID saya berpikir bahwa saya bisa hidup nggak ya beberapa waktu ke depan. Karena ketika dengar satu orang meninggal, satu orang dirawat karena COVID. Dan secara manusia saya berpikir, bisa tidak saya melewati waktu ini? Tetapi ketika saya merefleksikan kembali dan kita tahu COVID sudah berlangsung 1 tahun lebih, dan kita ada saat ini, saya ada saat ini, dan saya berkata, Tuhan, karena kasih-Mu lah yang membuat saya ada saat ini. Teman-teman, akhirnya saya ingin berkata seperti seorang Joyce Meyer di dalam Christian Post, dia berkata gini, putuskanlah untuk meragukan keraguan Anda dan percaya bahwa apa yang Tuhan katakan adalah sebuah kebenaran. Perkatakanlah segala hal yang baik yang telah Tuhan lakukan, bukan masalahnya. Seringkali kan kita, Joyce Meyer berkata, seringkali kan kita hanya ngomong tentang masalah kita. Tetapi kita seringkali lupa untuk memperkatakan segala hal baik yang Allah sudah lakukan pada kita. Seringkali kita masalah yang kecil, kita besar-besarkan, tetapi perbuatan Tuhan yang besar, kita kecil-kecilkan. Tetapi Joyce Meyer berkata, jangan seperti itu. Tetapi perkatakan segala hal yang baik yang telah Tuhan lakukan, bukan masalahnya. Luangkan waktu berkumpul bersama orang-orang yang akan memberi kita makanan bagi iman kita. Teman-teman, saya bersyukur di tengah-tengah pandemi ini gereja cukup meresponi ketika jemaat tidak bisa datang, dan kemudian kita memikirkan bagaimana bisa menjangkau orang yang tidak datang tapi tetap bisa bersekutu. Dan kita bersyukur di zaman ini, misalkan ada aplikasi untuk bisa tatap wajah seperti itu ya, dan kita bisa bersekutu. Ada aplikasi Zoom, ada aplikasi YouTube, dan kita bisa bersekutu di situ. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang masih tetap setia untuk bisa bersama-sama makan makanan rohani di hadapan Tuhan. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pun adalah orang-orang yang setia untuk tetap menikmati persekutuan dengan saudara seiman sekalipun secara online? Memang nggak gampang. Saya melayani di Karawaci dan nggak mudah juga seperti itu ya untuk mengajak orang-orang yang selama ini mungkin mementingkan tentang pertemuan secara fisik, salaman, tepuk pundak, kemudian tatap wajah. Tetapi kemudian kita berhadapan dengan pelayanan screen, pelayanan layar. Mungkin kita merasa, aduh layar seperti ini. Tetapi ketika kita memikirkan yang ada di layar itu pun adalah bukan fiktif, bukan program seperti ini. Tetapi orang, sekalipun dia tidak ada di dekat kita. Tetapi pesan yang sama yang bisa menguatkan kita bahwa melalui apapun kita bisa sama-sama bertumbuh dalam iman. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan Anda dan percaya kepada Tuhan. Joyce Meyer berkata, jangan menjadi orang Kristen yang malas, dan tolaklah kepasifan dan sikap yang apatis. Lakukanlah bagian Anda untuk membangun iman Anda. Jangan pernah menyerah, dan Anda akan mengalahkan keraguan dan ketidakpercayaan. Seringkali sikap apatis, sikap yang membuat kita ragu, akhirnya membuat kita tidak bisa membangun iman kita.
Tetapi hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 13 dan kemudian Yeremia, kita diingatkan bahwa keraguan, jangan ragu. Kenapa? Karena Allah itu menyertai kita. Jangan ragu. Kenapa? Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita ragu, keraguan itu seringkali muncul ketika, bahkan seringkali kebablasan, ketika kita merasa, bahkan ketika kita tidak lakukan apapun untuk meminta pertolongan Tuhan. Jadi harapan saya ketika kita bicara tentang tema kita hari ini, jangan ragu. Kenapa jangan ragu, Lose? Karena Allah tidak pernah tinggalkan engkau. Ketika engkau sedang di dalam kondisi tidak COVID, ketika di dalam kondisi COVID, setelah COVID, Allah tidak pernah tinggalkan engkau. Dan yang kedua, ketika kita tidak ragu adalah ingat terus akan kebaikan Tuhan yang telah kita alami, sehingga membuat kita ketika mengalami masalah apapun yang saat ini kita alami, kita berkata, Allah tidak pernah mengecewakan kita pada masa lalu. Allah pun tidak pernah mengecewakan kita pada masa sekarang dan masa depan. Akhirnya kita berjalan pada iman, percaya kita, yang terus bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Bapa, biarlah di dalam anugerah daripada Tuhan yang menolong setiap kami. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini, yang seringkali kami berhadapan dengan membuat kami seringkali berhadapan dengan keraguan, meragukan masa depan kami, meragukan akan apa yang akan terjadi pada kami, bahkan mungkin meragukan akan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, ketika kami merefleksikan akan ayat-ayat firman Tuhan, kami diingatkan bahwa pencobaan yang kami alami bukanlah pencobaan yang luar biasa di hadapan Tuhan, tetapi pencobaan biasa yang bisa kami lakukan, bisa kami selesaikan bersama-sama dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami, tetapi senantiasa menolong kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang muda yang aktif di hadapan Tuhan, aktif bertumbuh secara iman, aktif berelasi dengan saudara seiman, aktif mencari Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman. Di dalam semuanya itu, ketika iman kami bertumbuh, maka di dalam semuanya itu, maka membuat kami tetap kuat dan kokoh di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman sekalian, saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Roni, Lause Roni, bahwa kita diingatkan bahwa mengikut Tuhan, biarlah kita ikuti tanpa ragu. Oleh karena memang Dia adalah Allah yang sungguh tiada duanya dalam dunia ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Teman-teman sekalian, dan biarlah setiap kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tapi biarlah kita boleh mencatat dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman sekalian, saya mau mengingatkan bahwa minggu depan kita akan mengikuti persekutuan kelompok kecil di kelompok kita masing-masing. Mari saat ini kita juga boleh mempersiapkan, boleh mengingatkan, boleh mengkoordinir kapan pertemuan virtual itu dapat dilaksanakan. Teman-teman, biarlah persekutuan kelompok kecil ini dapat sungguh-sungguh terlaksana dan kita boleh sungguh-sungguh dikuatkan dan kita boleh bersama-sama mendapatkan kasih persaudaraan di antara teman-teman seiman. Teman-teman sekalian, saya juga mengingatkan bahwa mari saat ini kita juga berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apabila kita semua telah diberkati melalui ibadah hari ini, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan bukan dengan hati yang beban, tapi kita berikan dengan penuh sukacita oleh karena kita mengasihi Tuhan. Baik teman-teman sekalian, sekian ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau amat baik dalam kehidupan kami. Apabila Engkau masih menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin saja
menegur kami, tidak enak, menggelisahkan kami, tapi kami bersyukur itu merupakan tanda dan bukti Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Dan kami rindu ya Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, dan iman kami boleh semakin teguh bahwa mengikut Engkau tanpa ragu. Saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persekutuan kelompok kecil yang akan diadakan minggu depan. Berkati ya Tuhan setiap kelompok-kelompok yang akan mengadakan pertemuan secara virtual. Biarlah ya Tuhan, kuasa urapan daripada Tuhan, kehadiran Tuhan boleh sungguh-sungguh nyata di rumah kami masing-masing. Dan kami saat ini datang berdoa menyerahkan juga bagi setiap kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupan kami, yang mungkin tidak dapat kami katakan ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang akan senantiasa menopang, menguatkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Mungkin kami berjalan dalam kegelapan, tapi kami tidak meragukan sedetik pun Engkau Allah yang tidak meninggalkan setiap kami. Dan kiranya ya Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.